Baik, saya akan menjelaskan tugas teori sosiologi klasik yang kedua. Nama Lukas Tena, NIM 1903030099, kelas C, semester 4, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, jurusan sosiologi. Filsafat sosial ke sosiologi. Premis ideologi dan teoritis dari pengetahuan sosiologi. Sosiologi muncul di pertengahan abad ke-19 sebagai ilmu independen tentang pola perkembangan dan fungsi sistem sosial, bukan karena objek studi baru telah muncul, tetapi karena masalah telah berkembang dalam ilmu sosial lain yang tidak dapat ditangani oleh cara tradisional dan dalam batas-batas sistem pengetahuan yang ada. Premis dan kelas sosial. Kelahiran sosiologi juga dikaitkan dengan kebutuhan sosial tertentu. Sama seperti filsafat sosial pencerahan yang mencerminkan pecahayaannya tataan feodal dan kebangkitan masyarakat kapitalis baru yang diantisipasi dengan banyak cara. Sosiologi muncul sebagai refleksi dari antagonisme batin masyarakat kapitalis dan sosial. Comte dan waktunya. Auguste Comte, pendiri positivisme dalam filsafat dan sosiologi, lahir di Montpellier pada tahun 1798 di keluarga seorang pegawai negeri. Paruh pertama abad ke-19 adalah periode yang sangat penting dalam sejarah Prancis. Perkembangan kapitalisme yang pesat dan pembentukan struktur kelas baru dalam masyarakat disertai dengan perubahan bentuk-bentuk kekuasaan politik yang sering terjadi. Direktori, konsulat, kekaisaran, pemulihan, revolusi pada tahun 1830. Monarki Juli, revolusi 1848, Republik kedua dan kekaisaran kedua dalam tonggak politik utama periode itu. Metode sosiologi. Bagian penting dari sosiologi Comtean adalah pengembangan metode yang berlaku untuk studi masyarakat. Sementara menentang spekulasi di satu sisi dan ekstrem empirisme di sisi lain, Comte memperkuat penerapan dalam sosiologi observasi dan metode eksperimental, komparatif, dan historis. Statistika sosial. Comte membagi sosiologi menjadi dua bagian besar, statistika sosial dan dinamika sosial. Yang pertama mempelajari kondisi keberadaan dan hukum berfungsinya sistem sosial. Yang terakhir mempelajari hukum perkembangan dan perubahan sistem sosial. Statistika sosial adalah teori tatanan sosial, organisasi, dan harmoni. Konsep sosiologi Herbert Spencer. Spencer tidak memberikan definisi sosiologi formal yang berkembang atau hubungan dengan ilmu sosial lainnya. Namun dalam The Study of Sociology, ia menaruh banyak perhatian untuk mendemonstrasikan kemungkinan keberadaannya sebagai ilmu. Kemungkinan ini tergantung pada keberadaan pertama, hukum universal, kausalitas alami yang beroperasi dalam masyarakat pada tingkat yang sama seperti di alam. Yang kedua, koneksi reguler elemen dan struktur fenomena apapun dengan memeriksa secara rinci kesulitan objektif dan subjektif. Dalam kurung termaksud prasangka kelas, membentuk sosiologi sebagai ilmu. Spencer mengantisipasi sejumlah tesis sosiologi pengetahuan masa depan.
Naturalisme dalam sosiologi peralihan abad. Evolusionisme mengkaitkan sosiologi dengan etnologi, memecahkan masalah umum mereka tentang asal mula masyarakat dan budaya. Untuk itu adalah karena perhatian luar biasa dari sosiologi, kemudian pada sejarah primitif dan studi komparatif tentang asal-usul dan perkembangan institusi sosial orang-orang tanpa tujuan. Evolusi sosial mulai ditanggap di sekolah biologi, evolusi sebagai kelanjutan atau komponen evolusi biologis dan sosiologis evolusioner juga mewarisi dari filsafat sosial sebuah pengajuan metafisik dari masalah penggerak utama sejarah. Sosiologi psikologi perubahan abad. Psikologi rakyat. Semua individu suatu bangsa memiliki kesan sifat istimewanya pada tubuh dan pikiran mereka karena kesatuan asal dan habitat mereka. Efek pengaruh tumbuh pada pikiran terlebih lagi menimbulkan gangguan tertentu, kecenderungan dan sifat pikiran identik untuk semuanya. Sebagai akibat mereka semua memiliki jiwa rakyat yang identik. Ia memahami semangat rakyat sebagai kesamaan psikis dari individu-individu yang termaksud dalam bangsa tertentu, dan pada saat yang sama sebagai kesadaran diri mereka. Isi rakyat diungkapkan melalui studi bahasa, mitos, moral, dan budaya dalam konteks psikologi historis masyarakat dan etnologi psikologis. Studi sosial empiris di abad ke-9. Sejarah studi empiris telah dikembangkan secara sistematis baru-baru ini sekitar tahun 1960-an. Terlepas dari munculnya karya-karya umum tentang sejarah studi ini, karya-karya tentang evolusi metode dan teknik mereka, sejarawan sosiologi masih harus mengisi kesenjangan antara kurangnya studi tentang perkembangan sebagai ilmu empiris dan deskripsi luas tentang pembentukan teori sosiologis. Pada tahap awal pembentukan sosiologi, teori dan studi sosial empirisnya berkembang sepanjang garis paralel dan kurang terkait satu sama lain. Konsep sosiologi Ferdinand Tönnies. Pengajuan Tönnies tentang masalah utama sosiologi mengikuti studinya tentang kontradiksi utama dalam perkembangan pemikiran sosio-filosofis di abad ke-18 dan awal abad ke-19, yaitu kontradiksi pendekatan rasional dan historis terhadap asal mula dan keberadaan lembaga negara, hukum, dan sosial. Pengakuan terhadap hak-hak alamiah manusia merupakan ciri khas para pendukung cara berpikir rasionalis yang mendasarkan diri pada gagasan-gagasan pencerahan, dan akibatnya juga pengakuan atas kekuasaan absolut rakyat dan hak yang tidak dapat dicabut untuk sosiologi Georg Simmel. Simmel adalah salah satu sosiologi paling populer di Eropa yang paling tidak ia miliki karena bakat mengajarnya, tetapi juga kemampuannya untuk bereaksi secara langsung dan tajam terhadap masalah-masalah yang mendesak dalam kehidupan sosial. Meskipun dia tidak menyibukkan dirinya dengan apa yang sekarang disebut penelitian terapan, Simmel tetap tahu bagaimana menjadikan sosiologi sebagai ilmu terapan, memberikan penjelasan yang muncul esensi.
Sekian dan terima kasih.